Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Joseph dalam YouTube Berita Hukum dan Politik. Kali ini saya mengangkat tema mengenai partai politik. Nah, di tema kali ini saya angkat berdasarkan suasana politik baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Nah, di tema kali ini mengenai partai politik ini saya akan membahas berbagai hal-hal yang esensial. Pertama, mulai dari sejarah partai politik yang ada di dunia. Nah, yang kedua itu mengenai definisi partai politik secara umum. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi daripada partai politik pada umumnya, baik itu di negara demokrasi maupun di negara otoriter, yakni seperti Korea Utara, Cina, dan lain sebagainya, dan juga fungsi partai politik di negara-negara berkembang. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan membahas namanya mengenai partai politik. Nah, partai politik sendiri lahir dan ada pada abad ke-18. Di mana pada abad ke-18 ini ada beberapa permasalahan yang ada di Eropa, khususnya di Eropa, yakni di Prancis dan Inggris. Di mana pada abad ke-18 negara-negara Eropa atau masyarakat-masyarakat Eropa khususnya Inggris dan Prancis itu mulai sadar bahwasanya perlunya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan. Nah, yang kedua penyebabnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menentang namanya kekuasaan khususnya di Inggris ini, menentang Raja John pada saat itu yang kekuasaannya terlalu besar. Nah, oleh karena itu para bangsawan-bangsawan khususnya para bangsawan-bangsawan itu menentang sifat daripada atau kelakuan daripada Raja John pada saat itu. Sehingga muncullah namanya akibat pertentangan itu juga muncul, selain munculnya partai politik juga menimbulkan namanya suatu piagam namanya Piagam Magna Carta. Nah, Piagam Magna Carta itu pada tanggal 15 Juni tahun 1512. Itulah awal berkembangnya. Nah, di mana pada awalnya itu berkembangnya partai politik pada abad ke-18 itu untuk namanya mempertahankan atau memperjuangkan kepentingan atau hak daripada kaum bangsawan dari kekuasaan Raja John. Jadi seperti yang saya katakan itu, jadi intinya pada abad ke-18 itu untuk memperjuangkan hak-hak dari kaum para bangsawan yang di bawah kendali daripada Raja John dari Inggris. Nah, selanjutnya partai politik ini berkembang pada abad ke-19. Nah, pada abad ke-19 rakyat mulai sadar, semakin lama rakyat mulai sadar bahwasanya perlunya partai politik ini menjadi penghubung antara rakyat di satu sisi dan juga penghubung dengan pemerintah di sisi lainnya. Itulah sejarah daripada partai politik. Nah, lantas apa pengertian partai politik? Nah, partai politik itu sebenarnya banyak pengertian. Menurut para ahli politik pun banyak kita temukan. Nah, tetapi pada dasarnya partai politik itu adalah sekumpulan orang yang terorganisir yang bertujuan untuk memperebutkan kekuasaan bagi yang oposisi dan mempertahankan kekuasaan apabila di satu sisi adalah bagian daripada pemerintahan, dan juga memberikan kemanfaatan bagi seluruh anggota organisasi tersebut. Itulah pengertian daripada partai politik. Nah, lantas mungkin apa fungsi daripada politik? Mungkin kita melihat partai politik ya, khususnya di Indonesia. Kalau kita lihat banyak sekali partai politik yang ada di Indonesia, mulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dimana ketua umumnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Ada juga Partai Demokrat yang saat ini adalah ketuanya adalah uh, Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan anak dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dari Presiden ke-6. Nah, lantas apa fungsi partai politik sehingga partai politik di Indonesia itu begitu banyak
atau partai politik itu sangat peran bagi suatu negara. Nah, fungsi partai politik ini ada dua, yakni fungsi di negara demokrasi dan juga fungsi di negara otoriter atau non demokrasi. Nah, fungsi daripada di negara demokrasi ini ada ada empat. Pertama, dia itu sebagai sarana komunikasi politik. Maksudnya apa sebagai sarana komunikasi politik? Jadi partai politik itu dia itu sebagai perantara ataupun penyampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, dan juga dia bisa dijadikan sebagai pengusul kebijakan yang atau penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Jadi itu fungsi sebagai sarana komunikasi. Nah, yang kedua sebagai fungsi sarana sosialisasi politik. Nah, fungsi sebagai sarana sosialisasi politik artinya partai politik itu harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat maupun orang-orang yang ada ataupun terlibat dalam partai politik, anggota partai politik tersebut. Nah, yang ketiga, fungsi daripada partai politik ini adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Maksudnya sarana rekrutmen politik adalah partai politik itu mempunyai tugas dan peran untuk menarik orang atau individu maupun kelompok masuk ke dalam politik tersebut untuk kemudian dipilih untuk ditempatkan setelah mengalami pemilihan dan kemudian ditempatkan nanti menjadi calon pemimpin. Itu sebagai fungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Nah, yang keempat adalah sebagai sarana ataupun resolusi konflik. Nah, jadi partai politik itu harus mampu memberikan kedamaian, artinya mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam masyarakat, seperti permasalahan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi yang lantas kita lihat saat ini adalah partai politik kurang memenuhi empat fungsi itu. Khususnya di Indonesia, saya bilang partai politik yang ada di Indonesia kurang memahami fungsinya dalam bernegara. Jadi di Indonesia sendiri partai politik itu kurang memahami fungsinya di negara Indonesia. Nah, yang kedua, apa fungsi daripada partai politik di negara-negara otoriter atau di negara-negara komunis? Nah, kalau fungsi partai politik di negara-negara komunis atau di negara otoriter adalah dia itu sebagai penghalang ataupun menjadi pelindung daripada kekuasaan. Seperti Cina, kita lihat bagaimana Cina dengan paham komunisnya dia itu melindungi kekuasaan dari segala intervensi. Itulah fungsi daripada partai politik di negara-negara komunis. Seperti Cina, seperti yang tadi adalah Cina dengan paham komunisnya, dia itu memberikan jalan atau legitimasi presidennya untuk membuat suatu kebijakan tanpa ada tantangan. Kita lihat banyak sekali. Salah satu contoh adalah kemarin ditangkapnya mantan presiden Cina ketika rapat diadakan, ditangkap karena menentang kebijakan daripada presiden yang terpilih saat ini adalah Xi Jinping pada saat ini. Nah, lantas fungsi partai politik di negara-negara berkembang apa? Nah, fungsi partai politik di negara-negara berkembang itu kita lihat dulu sistem atau pemerintahnya apa, apakah demokrasi ataukah otoriter. Tetapi fungsinya di negara-negara berkembang itu adalah penyalur aspirasi daripada masyarakatnya. Nah, tentu nanti ini adalah penyalur aspirasinya itu ataupun untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Nah, dengan apa? Dengan cara nanti dikenal namanya sistem pemilihan umum. Pemilihan umum inilah juga merupakan dari partai politik, tugas dari partai politik untuk namanya menjalankan amanah, yakni untuk pengambilan keputusan, keterlibatannya dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Jadi hari ini temanya sudah jelas, yakni mengenai partai politik, sejarah partai politik, dan juga fungsi daripada partai politik sudah jelas diatur tadi, sudah dijelaskan. Semoga video ini ataupun video pembelajaran ini
dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian mengenai apa itu partai politik, sejarah partai politik, fungsi partai politik, dan juga baik itu di negara demokrasi maupun di negara otoriter dan juga di negara-negara berkembang. Jadi itulah video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga kita terus membaca, karena dengan membaca kita mengetahui semua atau menjawab segala permasalahan yang ada dalam hidup kita. Jadi jangan lupa juga di klik like, komen, dan subscribe juga channel ini kalau bila teman-teman menganggap video pembelajaran ini sangat bermanfaat. Terima kasih.